Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Main TV dan segenap bangsa Indonesia dimanapun Anda berada? Kembali bersama Usaha untuk Indonesia. Sudah ramai diperbincangkan, hiruk pikuk dalam tanda kutip, nama-nama yang muncul sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia untuk Pilpres 2024 nantinya. Nama-nama yang muncul menurut saya adalah orang-orang hebat yang setidak-tidaknya memenuhi kriteria baku sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kalau kita dengar dari berbagai macam argumentasi para akademisi dan pengamat politik, para pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan, sosok negarawan, memiliki kapasitas dan kapabilitas, bahkan memiliki popularitas dan elektabilitas yang mumpuni. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya hendak memberikan pandangan moral. Saya menyebutnya kriteria spesial. Ini sangat spesial dan ini justru sangat menentukan nantinya untuk keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin negara besar, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apa yang saya sebut dengan kriteria spesial? Setidak-tidaknya ada dua. Yakni yang pertama, kita membutuhkan pemimpin yang merakyat, berbicara dengan lisan rakyat, mampu berkomunikasi akrab di tengah-tengah rakyat, merepresentasikan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Satu. Kemudian yang kedua, pemimpin yang memiliki keluarga yang harmonis. Ini sederhana loh, tapi ini menentukan. Kalau kata ibu saya, kalau ingin tahu ciri pemimpin yang sukses, lihat dulu keluarganya. Kalau dia mampu memimpin keluarganya sebagai institusi terkecil dalam kehidupan ini, itu sudah bisa menjadi pijakan awal, tangga pertama untuk melihat pemimpin yang akan sukses memimpin masyarakat, bangsa, dan negara. Dan ternyata kriteria spesial yang pertama merakyat, kriteria keluarga harmonis yang kedua ini mengerucut kepada Ganjar Pranowo. Subhanallah. Saya mungkin terlalu to the point, ya nggak apa-apalah. Mending to the point kan daripada membulet bikin pening Anda yang mendengarkan nantinya. Langsung saja kita sebut Ganjar Pranowo. Pemimpin yang merakyat, berbicara dengan lisan rakyat, merepresentasikan sesungguhnya bangsa Indonesia ini. Dan yang kedua, memiliki keluarga yang harmonis. Baik, kita mulai dari kriteria spesial yang pertama. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang merakyat, berbicara dengan lisan rakyat, merepresentasikan rakyat jelata. Saya lebih suka menyebutnya rakyat jelata. Mengapa? Karena kita hidup di alam demokrasi modern, di mana rakyat jelata bisa menjadi presiden. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah demokrasi modern yang sesungguhnya, di mana rakyat jelata, Pak Jokowi tak berdarah biru, tak berdarah hijau, tapi bisa menjadi presiden. Yang bakal melanjutkan beliau juga sosok Ganjar Pranowo, rakyat jelata yang betul-betul merepresentasikan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Mengapa sangat penting kita memiliki pemimpin yang merakyat? Karena kita ini sudah terlalu lama dijajah, menjadi korban feodalisme. Warga bangsa Indonesia, saya nyebutnya pribumi, sudah lama menjadi korban feodalisme. Mereka seakan-akan menjadi budak-budak bangsa asing. Mentang-mentang kita pribumi lantas kemudian direndahkan. Berabad-abad lamanya kita hidup dalam sistem kehidupan kelas sosial atau sistem kasta. Dulu dikenal di zaman penjajahan ada warga negara kelas 1. Belanda dan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa kulit putih yang mengklaim diri mereka sebagai warga negara kelas 1. Lalu ada warga negara kelas 2.
Siapa saja mereka? Cina, Arab, India. Itu pun bangsa pendatang. Tapi posisi mereka lebih baik daripada masyarakat pribumi. Dan masyarakat pribumi kita adalah warga negara kelas 3. Yang direndahkan, yang menjadi budak pengikut bagi warga negara kelas 1 dan kelas 2. Nah tentunya setelah kemerdekaan, kelas sosial seperti ini sudah kita hapuskan semua. Nah kalau yang menjadi pemimpin kita berangkat dari masyarakat pribumi, rakyat jelata, maka mau tidak mau, tidak ada kelas. Kelompok pendatang pun akan dimuliakan, akan dihormati. Kita berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Ini yang dipentingkan. Kita memiliki pemimpin yang merepresentasikan rakyat jelata. Karena memang sebetulnya kita bisa mengambil ibrohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini ibroh ya, pembelajaran, bukan hukum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, kata Allah, kecuali yang berbicara dengan lisan kaumnya. Artinya memang Allah saja mengutus rasul untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk memberikan pencerahan kepada segenap umat, adalah orang yang merepresentasikan kaum itu sendiri, agar dia bisa memahami kaumnya, menyelami perasaan kaumnya, dan berbicara dengan bahasa kaumnya. Nah kan ini ibroh bagi kita semua. Ini pembelajaran bagi kita semua. Ternyata bibit calon pemimpin yang terbaik adalah yang benar-benar merepresentasikan kaumnya atau rakyatnya, bukan orang yang pendatang. Makanya kita menganut undang-undang di mana Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli. Ini sesuai dengan himbauan moral yang tercantum di dalam Al-Quran. Entah juga kalau kita belajar ini, pelajaran sederhana sebetulnya, ngaji-ngaji fikih, orang yang menjadi tamu gak boleh ngotot jadi imam di kampung tertentu atau kaum tertentu. Makanya Nabi SAW menyampaikan, di antara yang sholatnya nggak ngangkat nilainya adalah rajulun amma qauman wahum lahu karihun, seseorang yang ngotot menjadi pemimpin suatu kaum, menjadi imam suatu kaum, sedangkan kaum itu membencinya. Artinya bukan orang tempatan, tapi ngotot menjadi pemimpin, walaupun dia hebat barangkali, tetapi dia tidak merepresentasikan kaumnya. Saya ingin sederhanakan sekali lagi, kita dulu terlalu lama dijajah. Kita menjadi korban feodalisme dan masyarakat kelas. Dan sekarang kita hidup di alam kemerdekaan. Tidak ada kelas-kelas sosial. Maka kita sangat membutuhkan pemimpin yang merakyat, yang tidak punya jarak dengan rakyat, mau berkomunikasi langsung dengan rakyat, bahkan hidup di tengah-tengah rakyat. Bersalaman, bertegur sapa. Jangan sampai ada pemimpin yang elitis, yang berjarak dengan rakyat, salaman saja sungkan dengan rakyat, berjabat tangan saja seolah-olah najis. Kalau kata orang sekarang itu jijai bajai najong tralala. Nah jangan sampai sedemikian rupa. Baik, saya masuk ke kriteria spesial yang kedua, yakni memiliki keluarga yang harmonis. Nah ini penting sangat. Ini sangat penting menurut saya. Bagaimana orang akan memimpin negara yang besar seperti Indonesia ini kalau dia memimpin keluarga saja tidak berhasil? Keluarga yang harmonis ini penting menjadi ukuran